Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali hari ini dalam Renungan Mingguan, Jumat 12 April 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur, pasal keempat, ayat 1 sampai dengan ke-9. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kehadiran berkat pertolongan dan kesukacitaan yang Kau limpahkan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam segala hal kami boleh menemukan pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan. Bahwa benar Engkau hadir menjawab, melawat, dan memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama kami yakini. Inilah kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu, yang Kau hadirkan dan nyatakan senantiasa dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau menghapuskan kami dari setiap dosa yang sudah kami lakukan. Oleh kasih kuasa-Mu Tuhan, Engkau memurnikan kembali tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal keempat, ayat 1 sampai dengan ke-9. Demikian sabda Tuhan. Doa pada malam hari. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 12 April 2024 adalah biarlah kamu marah. Biarlah kamu marah. Sahabat-sahabat kita atau saudara kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang menarik tentu bukan soal opor ayamnya saja, atau ada fitrah. Karena waktu kecil saya juga ikut mengantri untuk mendapatkan fitrah dari tetangga atau saudara. Yang menarik bukan juga ada petasan dar-dor dar-der. Atau kemudian hal yang lain. Misalkan kalau Lebaran kedua kan pada pergi ke tempat-tempat wisata. Tetapi yang jauh lebih menarik adalah berkaitan dengan cara merekonsiliasi,
melakukan pemulihan hubungan di antara keluarga, sahabat, dan tentu saja yang lebih luas. Kadang yang tidak dikenal pun kemudian Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir batin, dan lain sebagainya. Ini menjadi menarik. Jika di tengah keluarga, saling bersalaman-salaman, kemudian ada pelukan, ada tangisan keharuan untuk saling memaafkan. Wis yo ngapuro aku, pur-puran, wis kosong-kosong. Artinya, semua cedera, semua dendam, semua kebencian dan kemarahan selesai. Bukan hanya dalam keluarga, bertetangga, dan komunitas yang lebih luas. Kita bisa memaknai hal itu. Dan apakah ini baik? Oh, tentu saja baik. Nilainya soal rekonsiliasi tadi. Soal memberi maaf atau meminta maaf. Ini yang kemudian pernah ditanyakan oleh beberapa warga gereja. Apakah juga di dalam tradisi Kristen atau dalam pengajaran kekristenan ada soal maaf memaafkan? Tentu ada. Pertanyaan berikutnya, kapan momentumnya? Apakah bisa di Paskah? Bukankah Tuhan memberikan pengampunan dosa pada peristiwa kematiannya dan kebangkitannya? Oh, tentu saja bisa. Apakah bisa di peristiwa Natal? Oh, tentu bisa. Karena apa? Kelahiran Yesus Kristus menunjukkan ada keselamatan. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan yang hadir. Maka jelas, dalam pengajaran Kristen, dalam tradisi Kristen, soal rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang tentu saja menuju damai, soal maaf memaafkan atau memberi maaf dan meminta maaf, tidak hanya seputar pada peristiwa keagamaan saja atau pada kalender gerejawi saja. Setidaknya kita tahu setiap minggu ada sabda kasih, dulu hukum kasih, anggering katresnan. Dibacakan biasanya Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Menjadi panggilan pertobatan kita untuk mengakui dosa, memohon ampun kepada Tuhan, sekaligus juga kita memberi pengampunan kepada yang lain. Bapa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kepada mereka yang bersalah kepada kami. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan? Jadi soal kembali pemulihan hubungan tidak hanya pada peristiwa keagamaan atau pada kalender gerejawi, tapi setiap saat sesungguhnya kita dipanggil untuk memulihkan hubungan kita. Sangat pas memang kita kemudian menguji kembali, mengenali kembali siapa diri kita dalam posisi atau dalam situasi saat ini. Kenapa demikian? Jika kita memperhatikan teks yang kita renungkan, menarik ketika sang pemazmur berusaha untuk merekonsiliasi dirinya dulu, dan kemudian ketika ia berhadapan atau berdampingan dengan yang lain. Kenapa saya ini sangat pas situasinya? Tentu ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kakung, yang putri, dan anak-anak. Bisa jadi di tengah kehidupan keluarga sedang tidak baik-baik saja. Hubungannya sedang mungkin neng-nengan, ada yang merasa sedih, gelo, kecewa yang bertahun-tahun, dan lain sebagainya. Kembali pada teks yang kita renungkan. Ada kata-kata kunci yang Tuhan tunjukkan oleh kitab Mazmur ini. Dan inilah yang kiranya menjadi kekuatan kita untuk membangun apa? Damai itu sendiri. Sehingga nanti kita membaca di ayat yang ke-9, menjadi aman dan tentram, bisa tidur nyenyak. Maka mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-3.
Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Disebutkan, kemuliaanku dinodai. Berarti ada relasi yang tidak baik. Pemasmur merasakan, dinodai, kenapa aku harus dinodai? Bisa jadi dicemarkan, dilukai, dan lain sebagainya. Demikian juga perasaan kita. Kita seringkali juga merasa terbeban, terluka, cedera dalam berelasi dengan yang lain. Sehingga yang disimpan adalah kebencian yang dalam dan amarah. Sampai mungkin mengutuki. Awas kue, hati-hati kue, sesok, kedaden, dan lain sebagainya. Tetapi menarik, ketika pemazmur menyerahkan itu kepada Tuhan di ayat keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Artinya, jika keadaan itu dirasakan oleh pemazmur, ia menyerahkan itu kepada Tuhan. Tidak perlu kemudian membalas kejahatan dengan kejahatan, fitnah dengan fitnah, hoax dengan hoax, ngerasani dengan ngerasani, dan lain sebagainya. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi pesan yang pertama. Tuhan yang sudah mengenal dan mengetahui kita dan memilih kita, tentu Tuhan mendengarkan kita. Maka biarlah itu yang kita serahkan pada kehendak Tuhan. Yang kita doakan kepada orang-orang yang bisa jadi melukai kita. Kita meminta dari Tuhan. Tuhan berkati dan juga berkati kita. Supaya apa? Kita bisa kemudian bertahan dalam situasi yang tidak enak. Mungkin kita merasa ditindas, diejek, dihina. Kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak baik. Serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Kalau kita menanggapi dari setiap hal yang tidak baik di sekitar kita, kita akan kehilangan energi. Kita akan apa? Kita tidak akan menemukan apa-apa. Isinya hanya marah, benci, mungkin tidak ngobrol-ngobrol. Bisa jadi yang ada di pikiran kita adalah pikiran kejahatan. Tapi biarlah, pesan yang pertama ini, serahkanlah itu kepada Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kita. Maka Tuhan yang mengetahui disebutkan ini, yang memilih baginya, maka Tuhan mendengarkan, Tuhan membela dan beribadah kepada kita. Soal yang terjadi dalam kehidupan mereka yang menyakiti kita, itu soal urusan Tuhan. Yang pasti kita minta pada Tuhan supaya kita dikuatkan, ditenangkan, dan disabarkan. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Percayalah, dari setiap keadaan yang tidak baik yang kita rasakan, biarlah kita menemukan bukan yang gelap, tapi terang itu. Termasuk dalam situasi kondisi kita merasa tadi ditindas, merasa kita diperlakukan tidak baik, dan lain sebagainya. Bila kita menemukan cahaya yang dari Tuhan itu, supaya kita tidak terpancing untuk membalas tadi kejahatan dengan kejahatan, olok-olok dengan olok-olok. Tapi kita mewartakan kasih itu karena kita menemukan terang yang dari Tuhan Yesus. Dan terang itulah yang memandu kita untuk berbuat baik sedapat-dapatnya kita terus berbuat baik dan menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Tidak menunggu, nanti Paskah, nanti Natal baru kita melakukan rekonsiliasi atau memulihkan hubungan. Tidak. Setiap waktu, setiap saat harus kita lakukan. Sekalipun kita berat, tapi ulurkanlah tangan saudara. Mungkin dia benci pada kita atau dia sering mengolok-olok kita. Sampaikanlah salam itu. Tuhan memberkatimu. Dan itu menjadi berkat untuk kehidupan saudara dan juga yang mungkin melakukan hal yang tidak baik pada saudara. Doakanlah terus. Itu menjadi kekuatan yang besar, menjadi berkat kita, bahwa kita bisa mengampuni. Di saat yang lain membenci kita, tetapi kita menemukan cahaya Kristus, sehingga justru kita minta berkat. Yakinlah itu berlipat ganda berkat kita. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki kesegaran.
maka kiranya yang baik yang dari Tuhan itu, terangnya yang memampukan kita untuk terus melakukan upaya-upaya mewujudkan damai sejahtera yang baik itu di atas kehidupan bersama. Dan sebagai penutup, dalam tema biarlah kamu marah. Pemazmur tidak sedang mengajak kita untuk cepat marah, menjadi tukang marah, dan lain sebagainya. Biarlah kamu marah. Ada anak kalimat berikutnya. Tetapi jangan berbuat dosa. Loh, marah yang tidak berbuat dosa seperti apa? Persis tadi. Jika kita membaca ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kita berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan memampukan kita menerima. Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan memampukan kita untuk bisa lepas dari hal yang menekan kita. Disebut kesesakan. Kadang jika dilukai oleh yang lain, kita kan merasa bersedih. Mungkin kita punya energi untuk ingin membalas. Syukur-syukur mungkin balasan kita bisa mencelakai yang bersangkutan. Disebutkan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Artinya, kita bisa mengungkapkan kemarahan kita, tetapi yang terkendali. Tidak dalam rangka berbuat dosa, tapi mengungkapkan itu kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Marah berarti sebuah ekspresi. Ekspresi itu kata mengatakan dengan benar. Maka disebutkan, berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Oh, mulut kita terkunci. Hanya hati yang bicara soal kemarahan yang ada di dalam kehidupan kita. Bukankah di antara yang kakung, yang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak, ada kemarahan-kemarahan yang tersimpan dalam hati? Atau bahkan kemarahan itu diungkapkan dengan sumpah serapah dan lain sebagainya. Bukan mungkin dengan menuding-nuding. Tapi hari ini, biarlah kamu marah. Kita tahu, kita diizinkan, tetapi jangan berbuat dosa. Kita diizinkan, tapi dengan dalam hati, dengan tidak berkata-kata. Seperti apa? Semuanya diteduhkan. Dengan cara apa? Tadi, minta kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita dilepaskan dari kesesakan apa? Kesesakan kemarahan itu sendiri. Sehingga apa? Jika kita membicara, kita perhatikan di ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Maka ketika kita bisa melampaui semuanya, tidur kita menjadi sehat, tidur kita menjadi nyenyak, tidur kita tidak dipengaruhi dengan kebencian, kejahatan, dan hal yang lain. Kalau klipak, kalau tidur. Karena memikirkan sesuatu, nggak tidur. Tetapi ketika kita, biarlah kamu marah, mengungkapkan itu, menyerahkan itu pada Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang bertindak, sehingga kita tidak memikirkan lagi. Apa yang terjadi jika kita menyerahkan pada Tuhan? Maka hati kita akan tentram, jiwa kita menjadi tentram, kita bisa tidur, dan disebutkan, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Maka jika kita melepaskan itu semuanya pada Tuhan, seperti di ayat yang kedua, maka kita bisa aman, maka kita bisa diam dan istirahat dengan damai sejahtera. Biarlah kami marah, biarlah kamu marah, tapi tidak berdosa. Sehingga inilah yang memulihkan kita dengan yang lain. Karena apa? Kita sudah aman, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, tentu Engkau mengetahui Tuhan. Sehingga biarlah kami hanya percaya dan menyerahkan semua kesesakan kami kepadamu. Dengan demikian, apapun yang terjadi atas hidup kami, termasuk ketika kami cedera oleh karena yang lain, kami bisa mengontrol diri kami untuk melihat terang-Mu
dan kemarahan itu kami padamkan. Dengan kami meyakini bahwa kuasa-Mu terjadi atas hidup kami. Maka biarlah hanya kasih-Mu dan damai-Mu yang memampukan kami untuk membangun kehidupan dengan baik dan damai sejahtera. Melakukan rekonsiliasi di tengah kehidupan bersama. Sehingga kami Tuhan ketika melakukan itu, maka istirahat kami menjadi aman, menjadi tentram, dan damai sejahtera. Untuk itu tolonglah kami Tuhan. Karena kami sadar seringkali banyak berkecamuk dalam pikiran kami, dalam angan-angan kami. Oleh karena kekecewaan, oleh karena keterlukaan, oleh karena cedera ketika kami berelasi dengan yang lain. Mampukan kami Tuhan dengan sadar untuk kemudian menyanggupkan diri. Menyerahkan itu pada tangan kuasa-Mu, biar Engkau yang bertindak menurut cara kerja-Mu. Dan bagian kami adalah tidak melakukan dosa dalam kemarahan kami itu Tuhan. Tapi biarlah kami hanya berkata-kata dalam hati kami dengan diam. Ada pengelolaan dalam kesadaran dan spiritualitas kami, sehingga kami boleh menjaga semuanya. Semuanya tetap dalam anugerah dan berkat-Mu. Untuk itu tolonglah kami Tuhan dan berkatilah kami, sehingga kami bisa melakukan setiap kehendak dan kasih-Mu itu. Karena kehendak dan kasih-Mu terjadi atas kami, maka kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminarjo, Ibu Ranitias Utami, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Glorius Fariski, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana. Demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, dan juga atas kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sari Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan berkat-Mu hadir, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, dan kami yakin mujizat-Mu berkarya atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Engkau memberkati seluruh kehidupan keluarga yang mendampingi. Hanya damai, berkat, dan kasih-Mu yang terjadi ya Tuhan atas kehidupan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas mereka. Kami juga berdoa atas setiap kerinduan harapan, kecemasan, kekecewaan, kehilangan keputusasaan, ketakutan, dan apapun yang berkecamuk dalam hidup kami Tuhan. Tolonglah kami. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan, dalam berkat-Mu, dalam mujizat dan karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami yakin Engkau menolong ya Tuhan, dan memberkati kami secara pribadi, bersama dengan keluarga kami, bersama pula dengan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan anak cucu kami, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan atau setiap usaha yang mereka kerjakan. Tolonglah mereka Tuhan. Baik yang berada di kota Yogyakarta, di kota-kota di Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri. Berkatilah mereka dalam kasih, anugerah, dan keselamatan yang dari-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Kami yakin berkat kasih-Mu hadir, memelihara, dan kemurahan-Mu Tuhan mencukupkan segala hal yang diperlukan dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Berkat-Mu juga kami yakin Tuhan hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberikan ketentraman, dan Engkau hadir Tuhan terus dalam keselamatan-Mu, memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.